menjadi biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Nah, terus ini biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli tapi sebagai unsur BOP. Nah, kalau untuk dia masuknya itu kemana, biaya angkut ini mau masuknya ini ke golongan bahan bakunya atau mau masuk ke BOP. Jadi itu terserah gitu. Kalau masuk unsur BOP ya berarti nanti dihitungnya itu bersamaan dengan yang sama biaya-biaya BOP lainnya gitu. Mana lagi? Nah, di sini ada contoh ya. Ini biaya angkutan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Nah, di sini ada contoh satu di mana ini perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku. Nah, di sini kita asumsikan untuk biaya angkutannya ini sebesar 300.000. Nah, di sini ada jenis bahan baku, biaya angkut, pembelian dalam bentuk kilogram, lalu ini ada persentase, lalu ada alokasi biaya angkut. Nah, di sini untuk jenis bahan bakunya ada A, B, C kategorinya. Nah, untuk biaya angkutnya flat 300.000 semua. Lalu untuk pembeliannya untuk yang A ini 400, yang B 3,5, yang C 50. Nah, untuk persentasenya ini dapatnya dari mana? Nah, di sini ada keterangan di bawahnya ya, di bawah bahwa persentasenya ini diambil dari pembelian dibagi jumlah atau total dari pembelian. Jadi pembelian satuan ya, pembelian satuan dibagi dengan total pembelian dikali 100%. Ada yang masuk lagi. Nah, lalu itu dihitung satu-satu ya berdasarkan jenis bahan bakunya. Nah, nanti setelah dihitung maka akan dapat nilainya itu berupa persentase. Nah, di sini dapat 50% untuk yang A, yang B-nya 44, yang C-nya 6. Nah, ini untuk alokasi biaya angkutnya ini tinggal dari persentase ini dikalikan dengan biaya angkutnya. Jadi ini bentuknya rupiah. Jadi hasilnya dia untuk jenis bahan baku A dia 150, yang B 131, 250, yang C 1875. Nah, ini totalnya 300.000 kan jadi semuanya gitu. Jadi ini untuk menghitung perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku. Jadi kita mau beli bahan baku di sini kan kita mau beli bahan baku sebesar 800 ya, 800 kilogram. Nah, terus biaya angkutnya 300.000 gitu. Jadi ini iniannya rinciannya ya, bahasanya rinciannya. Oke. Nah, ini untuk poin kedua. Mana sih? Nah, untuk poin kedua di sini masih sama biaya angkutan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Nah, di mana tapi ini perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Nah, di sini asumsinya biaya angkutnya ini
sebesar 48.000. Nah, bagaimanakah perbandingannya? Nah, jadi sama ininya, jadi cara pengerjaannya ya, jenis BB-nya, terus biaya angkut, harga faktur. Nah, bedanya di pembagian biaya angkutan. Terus terakhir ini ada harga pokok BB-nya. Nah, di sini kita masukkan semua bahan bakunya, terus biaya angkutnya, terus harga fakturnya ya. Harga fakturnya berapa nih? Jadi kita masukin, terus pembagian angkutnya ini. Oh ya, ini untuk harga fakturnya ini kita hitungnya sama kayak tadi ya. Ini biaya angkut sorry beda. Ini biaya angkut dibagi sama total harga faktur. Jadi nanti dia berupa apa nih namanya rupiah ya. Jadi kita mau hitung satuannya berapa gitu. Nah, terus ini tinggal dikali nih 2. Maksudnya ini yang harga faktur dikalikan dengan dia punya harga ininya nih dari hasil bagi ya, biaya angkut dibagi total harga fakturnya. Nah, itu nanti hasilnya dimasukin. Ini untuk yang A 8.000, yang B 12.000, yang C 18.000, dan yang D 10.000. Jadi kita totalkan semua, jadi hasilnya 48.000. Nah, untuk harga pokok bahan baku itu sendiri, ini tinggal tambahin aja harga faktur ditambah pembagian biaya angkutnya. Nah, jadi tinggal ditambah lalu ditotal gitu. Oke, mana sih? Nah, untuk penjurnalannya ya. Nah, di sini biaya angkut dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Nah, pembebanan biaya angkut ya pada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif ini di jurnalnya seperti ini ya. Di posisi debit dia diisi dengan persediaan bahan baku. Nah, sedangkan di posisi kreditnya dia isinya ini biaya angkut. Nah, ini nilainya ini dimasukkan. Ini kan ada rumusnya nih, tarif biaya angkut kali pembebanan. Tinggal dimasukin aja dari sininya tadi. Nah, ini pencatatan biaya angkut sesungguhnya yang dikeluarkan. Ini jurnalnya biaya angkut pada kas. Jadi berapa tadi biaya angkutnya? Gitu. Nah, di sini biaya angkutan yang dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Pada akhir periode akuntansi dalam rekening biaya angkutan terdapat selisih biaya angkut yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya angkut yang sesungguhnya terjadi. Yang jumlahnya material, maka selisih tersebut dibagikan ke rekening persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, ya, persediaan produk jadi, dan harga pokok dijual. Nah, jurnalnya seperti ini. Ini kita udah belajar ya selisihnya kemarin. Nah, di sini ada contoh biaya angkut dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Nah, kita asumsikan di sini biaya angkutnya sebesar 2.500.000. Lalu kita kerjakan satu-satu kayak tadi ya, dibuat bagan, terus ada jenis BB, biaya angkut, terus pembelian dalam bentuk kilogram, terus harga faktur, biaya angkut dibebankan berdasarkan tarif, dan harga pokok BB. Nah, di sini jenisnya ABC.
Kita masukin biaya angkutnya 2.500.000. Nah, kita masukin pembeliannya itu berapa per kilogram, 25 ribu, 15.000, 10.000. Nah, terus ini harga fakturnya dari oh ya, ini harga fakturnya dimasukin nih berapa, terus ya untuk perhitungan biaya angkut dibebankannya ini yang tadi ya, ini di bawah ada keterangan 2.500.000 dibagi dengan total pembelian ini. Nah, ini hasilnya 50 perak. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Jadi dari yang mana ini 25.000 dikali dengan 50. Jadi ini hasilnya ini nanti di total 2.500.000. Nah, untuk harga pokoknya tinggal ditambah aja harga faktur ditambah biaya angkut. Nah, ini simple banget ya, tinggal ngikutin rumusnya aja. Nah, ini penjurnalannya ya. Penjurnalannya jika biaya angkut sesungguhnya itu 2.500.000. Ini salah. 2.500.000 kan biaya angkutnya. 2.500.000. 2.400.000 dulu. Nah, sesungguhnya ya 2.500.000 nih. 2.400.000 salah ketik. Nah, di sini untuk debitnya diisi dengan persediaan bahan baku ya sebesar 13.500.000. Mana sih 13.500.000 nih? Yang ini ya total harga fakturnya. Nah, terus udah kayak gitu utang dagang 13.500.000 kalau dia nggak cash bayarnya. Nah, terus ini pembebanan biaya angkut, persediaan bahan baku 2.500.000. Nah, terus ini biaya angkut 2.500.000. Pembebanan biaya angkut yang sesungguhnya biaya angkut 2.400.000. Pasnya 2.400.000, ini harusnya 2.500.000 ya. Nah, terus udah kayak gitu ini selisih. Oh, ini sorry. Ini kalau misalkan sebenarnya ternyata kita dapat diskon biaya angkut misalkan gitu ya. Jadi yang tadinya 2.500.000 jadi 2.400.000 nego-nego. Nah, ini selisihnya di jurnal jadi seperti ini. Nah, jadi ini selisih biayanya dari 2.500.000 dikurang 2.400.000 kan pembebanan biaya angkut sesungguhnya. Berarti ini estimasi yang ini sudah kenyataannya gitu. Nah, di sini selisihnya di jurnal biaya angkut, di debit, di kreditnya harga pokok penjualan 100.000. Jurnalnya ini sama, jadi tinggal diikutin aja. Nah, di sini biaya angkut tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tapi sebagai unsur BOP. Nah, pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkut yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Jadi, dikira-kira nih 1 tahun kita biaya angkutnya itu berapa kalau mau dimasukin ke BOP-nya. Terus yang kedua, jumlah taksiran biaya angkut ini diperhitungkan sebagai unsur biaya BOP pabrik dalam penentuan tarif BOP. Nah, terus biaya angkut sebenarnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebuah debit rekening biaya BOP yang sesungguhnya. Kan BOP kemarin udah bahas ya. Nah, di sini ada metode pencatatan bahan baku. Nah, ada yang masuk. Oke, di sini untuk persediaan ini ada metode pencatatan bahan baku ya. Yang pertama ada metode fisik atau bahasa Inggrisnya ini physical inventory method. Nah, dalam metode ini pembelian bahan baku yang dicatat sedang dimutasi berkurangnya bahan
tidak dicatat untuk mengetahui bahan baku yang diperoleh. Harus menghitung persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. Nah, terus di sini ada metode apa ini, mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Nah, dalam metode ini setiap pembelian dan mutasi bahan baku secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Jadi dalam pencatatan persediaan bahan baku ini bisa menggunakan dua metode, bisa fisik dan perpetual. Kalau fisik itu dihitungnya itu pada akhir periode. Tapi kalau misalkan perpetual ini sifatnya continue ya. Jadi sifatnya continue dan langsung ketika kita ada pembelian ya, pembelian untuk persediaan ini langsung dicatat, dimasukkan. Nah, terus kalau misalkan dia ada jual, nah itu juga dicatat langsung gitu. Jadi bisa langsung kelihatan gitu loh, sisanya berapa persediaannya, terus sudah kayak gitu. Jadi kalau kita kekurangan bahan baku juga kelihatan. Tapi kalau yang metode fisik ini biasanya nggak ketahuan. Ketahuannya nanti kalau ada perhitungan yang namanya stok opnam ya gitu. Jadi dilakukan misalkan pada akhir periode tiap bulan itu atau 3 bulan sekali. Nah, itu tergantung dari masing-masing perusahaan biasanya. Nah, di sini untuk metode aliran harga pokok bahan. Aliran ya. Metode penilaian harga pokok bahan yang digunakan dan penilaian harga pokok persediaan banyak ditentukan oleh frekuensi pembelian bahan baku. Nah, harga beli yang berbeda-beda untuk mengatasi hal itu, maka digunakan metode harga rata-rata, FIFO, LIFO, harga pasar, dan juga harga standar. Nah, untuk perhitungan FIFO, LIFO, dan harga rata-rata, nah ini saya tidak mengikuti contoh yang itu ya. Nah, ini saya kasih. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh untuk perhitungan bahan baku ya, persediaan bahan baku. Kalau ngikutin yang di slide, takutnya kalian bingung ya, karena karena dia kan ininya beda ya, formatnya. Kalau yang seperti di slide ini dia lebih ke ininya langsung hitungnya itu langsung jebret, dimasukin dulu semuanya baru di terakhirnya itu kita ngitungnya itu di saldo akhirnya gitu loh. Nah, kalau yang saya bikin ini dia lebih ke per satu-satu ya. Nah, di sini ini saya ngambil sebenarnya sama ya, persediaan bahan baku kan dia ada di perusahaan dagang ya, dan juga ada di perusahaan manufaktur, jadi sama aja. Nah, di sini ada contoh soal di mana dia tanggal 2, 10, 5, 7, 21, 18, 20, dan 10. Nah, ini bulannya juga tertera Maret, April,
Mei, September, November, Desember ada persediaan, pembelian, penjualan lagi. Nah, ini kuantitasnya sekian, harga sekian, total harga sekian. Nah, bagaimana untuk perhitungannya? Oke, ini kita menghitung untuk yang FIFO dulu ya. FIFO yang perpetual ya, perpetual yang tadi saya bilang kalau perpetual itu dia continue ya. Jadi ada barang masuk dia tulis pembelian maksudnya ya. Terus dia ada barang keluar penjualan dia langsung catat gitu. Nah, di sini yang tadi soalnya itu ada persediaan awal nih, tanggal 2 kan dia persediaan awal ya. Nah, tanggal 2 dia persediaan awalnya sebesar 200. Nah, ini langsung kita masukkan ke kolom persediaan. Oh ya, ini bagannya ini ada pembelian, ini penjualan ya, bukan harga pokok penjualan. Nah, harusnya penjualan. Oke, terus di sini ada persediaan. Nah, di sini tadi tanggal 2 dia ada persediaan bahan baku. Nah, untuk persediaan awal bahan baku ini perlu kalian ketahui bahwasannya ini bukan dari pembelian pertama ya. Jadi untuk persediaan awal bahan baku ini adalah persediaan yang sisa dari tahun lalu atau bulan lalu. Contohnya misalkan kalian melakukan stok opnam nih di bulan sekarang bulan Mei ya, di bulan April. Nah, terus ternyata ada pas akhir periode akhir bulan itu ternyata dapat sisa sisa persediaan di gudang itu sebanyak 200 unit nih gitu. Nah, itu yang persediaan akhir di bulan April tersebut. Nah, itu kita bawa ke bulan berikutnya gitu. Di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, di bulan Mei. Jadi pas kita mau melakukan pencatatan persediaan bahan baku, nah itu dibawa tuh yang tadinya persediaan akhir kita tarik ke persediaan awal. Nah, yang 200 itu kita tarik ke persediaan awal ya kita masukin. Jadi persediaan awal bahan baku. Tapi kalau di bulan Desember, di bulan April itu namanya persediaan akhir gitu. Nah, begitupun berlaku apabila melakukan pencatatannya pada periode setahun sekali ya, setahun sekali misalkan gitu. Nah, untuk yang setahun sekali juga sama kayak gitu. Jadi bulan Desembernya misalkan sisa 200, lalu di Januari kita tarik, kita masukin persediaan awal 200 juga, sorry. Nah, baru setelah itu ditambahkan dengan pembelian yang dilakukan pada bulan Januari atau bulan Mei tersebut. Nah, itu just to know aja. Nah, jadi kita kembali ke soal di mana yang tadi ya unit di sini ada unit per unit total harga. Tadi persediaan bahan bakunya persediaan awalnya 200 ya, terus kita masukin harganya 9.000. Nah, ini tinggal dikalikan aja 200 kali 9, total harganya sekian. Lalu pada tanggal 10 dia ada pembelian ya, pembelian bahan baku sebesar 300 unit ya. Terus harga per unitnya 10.000. Nah, ini tinggal dikalikan aja 300 kali 10. Nah, lalu ini untuk yang kolom 2, ini dimasukkannya 2 kali ya, dia di pembeliannya dan juga masuk ke persediaannya.
Nah, di sini kenapa ada 200 ini? Nah, ini kan kita asumsinya gini, kan persediaan awal nih, gitu kan. Itu kan tanggal 2 nih. Nah, ini kan tanggal yang di tanggal yang berbeda pada bulan sama, gitu kan. Dia ada pembelian. Nah, otomatis persediaan awal yang dicatat di tanggal 2 itu diturunin lagi gitu loh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya remember ya, pengingat bahwa oh iya ada persediaan di tanggal 2 nih gitu, maka dicatat lagi. Selama persediaan itu masih ada, maka itu akan terus ke bawah gitu. Kan namanya juga FIFO. FIFO itu first in first out. Jadi masuk pertama, keluar pertama. Oke, jadi tadi kita turunin tadi persediaannya, lalu yang pembelian ini, yang 300 ini kita pindahkan ke persediaan. Ya, kita pindahkan ke bawahnya. Nah, lalu sama perhitungannya tinggal dikalikan aja nih, tuh. Nah, terus pada tanggal 5 dia ternyata ada penjualan sebesar 200 unit ya. Nah, ini tinggal dimasukin juga harga per unitnya. Jadi perhatikan soalnya ini masukin dulu ininya kuantitasnya. Nah, ini harganya dimasukin untuk yang pembelian. Tapi kalau untuk penjualan itu tergantung harga per unitnya, itu tergantung dari ininya apa namanya, dari persediaannya ini gitu. Nanti saya ribet ngejelasnya. Pokoknya dimasukin dulu penjualannya, kan kita kan belum ada penjualan nih, jadi kita masih pakai harga unit yang normal ya. Coba tanggal 5, sorry bukan. Jadi dia pakai harga yang pertama. Nih, ini kan 9.000-nya ini dapat dari mana? 9.000-nya ini dapat dari yang persediaan ini. Kok pakai yang ini, Bu? Ya tadi saya bilang kalau misalkan Vivo itu kan first in first out. Jadi yang masuk pertama itu yang keluar pertama. Jadi ketika ada penjualan sebesar 200 unit, maka harga per unitnya ini bukan milik dia punya harga di soal ini. Itu bukan 15.000 lagi makanya, tapi makanya pakai harga yang masuk pertama. Harga masuk pertama itu kan tadi yang dari persediaan kan, persediaan awal tadi. Ya udah kita masukin harga yang itu loh, karena itu kan belum habis. Jadi jadi belum habis kita pakai yang itu gitu. Nah, terus ini tinggal dikalikan aja 200 dikalikan harga per unitnya. Nah, terus ini mana sih? Saya bingung. Nah, ini tinggal iniin apa namanya? Diturunin lagi. Nah, ini kan lihat deh, ini kan 200 ya. 200. Nah, di sini kok bisa 300, Bu. Nah, ini pengurangannya gini. Ini 200 dikurang 200 kan first in first out. Jadi masuk pertama, keluar pertama. Jadi jadi ya tadi ketika dia ada unit yang masuk pertama, maka unit pertama itu yang kita keluarkan duluan gitu. Jadi yang pembelian yang tadi kita pembelian di awal Januari itu, nah itu nanti kalau setelah yang pertamanya habis. Nah, jadi ini dikurangin dulu nih 200, dikurangin dia punya penjualan 200. Nah, terus masukinlah di sini di kolom persediaan sejajar dengan dia punya tanggalan ya, harus sejajar nih tanggal 5, dia sejajar dengan dia masukin ada transaksi penjualan. Nah, terus sudah kayak gitu. Nah, baru ini diturunin ini 310.000 gitu.
Ini kenapa masih 10.000 ya, karena kan ini belum ada iniannya, belum ada penjualan lagi gitu loh. Nah, terus di tanggal berapa ini, 7 Januari dia ternyata ada penjualan lagi gitu loh. Dia ada penjualan lagi sebesar 100 unit. Nah, ini baru pakai harga yang di bawahnya gitu. Karena kan yang pertama ini dia sudah habis ya. Nih kalian perhatikan yang pertama ini kan dia sudah habis kan 200 sudah kejual. Dia sedia awal itu kan 200 terus dia kejualnya juga kan 200 gitu kan. Ya udah jadi kita pakai harga yang di bawahnya karena asumsinya ketika ini sudah habis maka yang di bawahnya yang menjadi masuk pertama gitu. Nah, di sini penjualannya sebesar 100, maka harga per unitnya dia 10.000. Nah, harga per unitnya 10.000, ya udah tinggal dikalikan saja. Nah, terus ini 200 dari mana, Bu? 200 nih, kalian perhatikan 300 dikurang 100. Jadi sisanya 200 dimasukin ke kolom persediaan. Nah, jadi kan jelas kan kalau perpetual kenapa continue, jadi perlakuannya kayak gini. Jadi ketika dia ada pengurangan atau penambahan, dia langsung kelihatan di persediaannya gitu loh. Nah, di sini 200 harganya masih 10.000, jadi tinggal kaliin 2 juta gitu. Nah, di sini ada tanggal 21 dia ada pembelian lagi nih 400. Harga per unitnya dia 11.000. Nah, ini perlu kalian ingat ya, untuk pembelian ini berlaku untuk di pembelian itu harga per unitnya itu tetap. Jadi pakai harga yang udah ditentukan dari sononya gitu. Misalkan di fakturnya itu kita beli 400, harganya 11.000 gitu kan. Ya udah kita masukin di situ. Tapi ketika kita ngejual barang harganya beda gitu. Beda dari harga pembelian gitu. Jadi kita masukin tuh harga pembeliannya sekian, dikalikan saja. Nah, lalu ini kita bawa sampai ke persediaan. Nah, ini harus sejajar ya kolomnya. Jadi nggak boleh nggak sejajar gitu. Nanti ngitungnya liar. Nah, terus tadi kan dia ada masuk pembelian 400. Nah, karena kita sebelumnya di tanggal sebelumnya ini, tanggal 7 ini kita masih ada sisa persediaan 200 ya, maka 200 itu kita turunin ke bawahnya gitu. Diturunin lalu semuanya diturunin nih unitnya, harganya, terus sama totalnya. Nah, untuk pembeliannya baru kita tambahkan dan dimasukkan di bawahnya. Nih, di 400 ini kita masukin di bawahnya 200. Nah, ini dimasukin sama harganya tuh 11.000, terus tinggal dikalikan gitu. Karena kan dia ibaratnya nyetok ya. Nyetok jadi karena belum ada penjualan ya udah jadi tinggal masukin aja. Terus dia ada pembelian lagi nih di tanggal 18 Januari ya. Nah, jadi dia ada pembelian lagi ya udah dimasukin lagi, dibawa lagi dari tanggal sebelumnya dia dibawa-bawa lagi. Nah, terus yang barunya ini kita masukin lagi gitu sama harganya. Nah, ketika dia ada penjualan ya sama perlakuannya first in first out. Jadi masuk pertama, keluar pertama. Nah, dia ada penjualan sebesar 200 unit ya. Nah, nih 200 unit. Nah, kalian perlu lihat di sini dia yang masuk pertama ini yang mana nih? Nih, yang 200 unit ini ya. Nah, terus sudah kayak gitu harga per unitnya dia 10.000. Nah, 10.000 ini kita bawa ke sini gitu. Ya, kita bawa ke sini 10.000 gitu dan kita
kalikan 200 kali 10.000 gitu. Nah, di sini kalian perhatikan lagi kenapa di sini cuma ada 400 sama 100. Kan tadi saya sudah bilang kalau misalkan FIFO itu first in first out. Jadi yang pertama masuk ya pertama keluar gitu. Jadi ini 200 dikurangin 200 gitu. Tinggal kan dia habis nih kan 200 dikurang 200 dia habis. Ya udah jadi tinggal sisanya itu ya di bawahnya 400 sama 100 gitu. Asumsinya itu persediaan sebelumnya itu sudah stoknya sudah habis. Jadi tinggal turunin stok yang masih ada gitu. Nah, ini juga sama di tanggal berikutnya dia ada 200 lagi. Nah, karena dia yang sebelumnya sudah habis ya stoknya, maka kita pakai harga yang stoknya masih ada, yakni yang 11.000. Kita taruh nih 11.000 di sini. Jadi kita kalikan. Nah, terus ini kenapa 200 sama 100? Ini kan jual 200. Persediaan sebelumnya ini ada 400, tinggal 400 dikurangin 200 gitu. Ya udah kita masukin sisanya di persediaan 200. Nah, terus kita kalikan dia punya harga 11.000. Kita kalikan total harga. Nah, ini yang 100 ini karena dia penjualan cuma 200 dan nggak ada penjualan lagi ya asumsinya, jadi ini kita turunin gitu. Nah, terus sudah selesai semua dihitung. Nah, aduh, ini kita totalin semuanya dari unitnya itu kita totalin dari atas sampai bawah. Lalu ini harga per unitnya nggak usah, karena kan dia sudah maksudnya nggak berfungsi juga kalau ditotalin gitu loh. Nah, ini total harganya dimasukin, makanya kenapa harga per unitnya nggak dihitung, karena kan ada total harga. Nah, juga berlaku ke penjualan dan penjualan. Ya, penjualan juga gitu. Nah, khusus di persediaan, nah, ini tidak dihitung semuanya dari atas ke bawah. Kenapa? Karena kan kita udah ngitung dari awal, kita udah ngitung yang masuk berapa, yang keluar berapa. Jadi ketika akhir periode, jadi kita ngitung yang sisanya aja gitu. Yang tersisa persediaannya itu berapa gitu. Nah, ini kan yang tersisa ini 200 dan 100 unit. Jadi yang kita jumlahkan hanya itu aja, 200 dan 100 unit sebesar 300. Nah, ini 3.400.000 totalnya. 3.400.000 dari mana ya? Ini ditambahin juga gitu. Nah, itu metode perpetual. Nah, kalau untuk yang fisik atau periodik sebenarnya sama ya, cuman bedanya dia bentuknya aja beda, nggak pakai balgan gitu. Cuman ini biar lebih detail, jadi saya bikinnya ini kayak begini ya. Ini soalnya, terus ini cara pengerjaannya. Jadi ini pisahin dulu. Nah, baru dihitung satu-satu gitu. Nanti dia ketemu nanti HPP-nya. Jadi ngitung HPP-nya. HPP-nya ini yang tadi tuh yang penjualan itu 700. Ini HPP. Ya kan penjualan. Jadi HPP harga pokok penjualan. Nah, nanti baru ini ketemu laba kotornya. Begitu. Nah, ini jurnalnya. Jurnalnya sama ya, pakemnya begini, jadi tinggal diikutin aja dan dimasukin disesuaikan aja. Gitu. Oke, itu untuk yang metode FIFO. Nah, sekarang ke LIFO ya. Tes. Ini masih on nggak nih matanya? Ya, Bu. Masih ya. Masih ya, masih